Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Syafira dengan NIM F2123071. Kali ini saya akan membahas konsep yang sudah dibuat dan akan dipresentasikan. Jadi di sini saya akan membahas dengan konsep pengolahan kontur. Di sini terpampang input, tujuan untuk menciptakan desain bangunan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, sekaligus memaksimalkan potensi estetika dan fungsional dari lahan tersebut, dan mencari struktur yang cocok untuk dipakai pada lahan berkontur. Di sini ada dasar pertimbangan dengan ketinggian pada kontur, kondisi topografi, luas kontur, regulasi dan peraturan estetika. Analisis menurut Ian L. M.C. M.H.A.N.G. 1969. Kontur lahan berperan penting dalam menentukan pola drainase, stabilitas tanah, dan potensi penggunaan lahan. Kontur curam membutuhkan strategi desain untuk mengurangi resiko erosi, meningkatkan kestabilan tanah, dan memastikan aliran drainase yang efisien. Pemetaan kontur juga menjadi langkah awal untuk menentukan kesesuaian lahan, apakah untuk konstruksi, agrikultur, dan konservasi. Di bawah sini terpampang ada site yang saya ambil. Di sini tampak terpilih berada di pusat laut, Kecamatan Banawa, Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Di sini ada topografi, ini ada potongan horizontal dan juga potongan vertikal, yang dimana potongan horizontal memiliki ketinggian awal yang lebih tinggi sekitar 35 meter dan menurun secara bertahap sehingga sekitar 20 meter. Kemiringan pada lahan tersebut lebih landai, yang dimana juga potongan vertikal memiliki ketinggian 37 meter, kemudian menurun secara bertahap hingga di bawah 24 meter. Penurunan ketinggian ini cenderung gradual, tetapi memiliki bagian dengan perubahan yang agak curam pada pertengahan. Kontur lahan di pusat laut Donggala memiliki ciri khas wilayah pesisir, di mana topografi pantai cenderung landai di bagian pesisir, dan kemudian bertahap lebih curam menuju area daratan atau perbukitan. Bisa dilihat di sini output fill cut-nya. Bisa dilihat ini juga ada dinding penahan, yang dimana posisi tapak yang berkontur dilakukan cut and fill untuk meratakan permukaan tanah. Juga untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang dapat disebabkan oleh longsor. Dan untuk pemakaian dinding penahan yang dipakai pada cut and fill yaitu dinding gravitasi, bisa dilihat, yang dimana sangat kuat untuk menopang longsor. Baik, berikut membahas konsep struktur, yaitu konsep struktur pondasi, yang dimana tujuannya di sini ada input yang dimana untuk mendapatkan substruktur pondasi yang tepat dan sesuai dengan fungsi bentuk terhadap bangunannya. Dasar pertimbangan tahan gempa, kuat dan murah, kondisi tanah di daerah Donggala, pengaruh luar seperti daerah kota Palu yang rawan terhadap gempa bumi. Kriteria pondasi dapat tahan terhadap gaya gesek, pondasi mampu menahan beban yang besar, pondasi juga harus menyesuaikan dengan kondisi tapak yaitu pusat laut. Di sini analisis kelebihan pondasi tiang panjang. 1. Daya dukung tinggi cocok untuk tanah lempung atau pasir yang kurang padat, mampu menahan beban besar, pemanasan cepat, dan juga ada kekurangan pondasi tiang panjang, yang dimana biaya yang lebih tinggi lebih mahal dibanding pondasi dangkal atau jenis pondasi lainnya. Pemasangan memerlukan berat, membutuhkan peralatan khusus, besar dan mahal. Suara bising dan getaran selama proses pemancangan biasa menyebabkan gangguan lingkungan sekitar. Pondasi footplat, yang dimana kelebihannya pondasi footplat biaya relatif lebih rendah, mudah dalam pelaksanaan, dan juga stabil di tanah keras. Kekurangannya beban terbatas, memerlukan luas lahan lebih besar. Output dari hasil analisis
Dari kedua jenis pondasi sebagai dasar pertimbangan yang sesuai untuk kondisi tapak adalah pondasi tiang panjang. Pondasi ini memiliki tahan yang sangat kuat untuk menahan beban dan juga sangat cocok untuk bangunan bentang lebar yang berlantai banyak. Dan juga jenis pondasi ini lebih bertahan lama dan juga tahan terhadap korosi dan juga sangat meminimalisir galian tanah. Konsep struktur yaitu kolom. Inputnya tujuan untuk mendapatkan ukur struktur kolom yang tepat dan sesuai dengan fungsi bentuk bangunan. Dasar pertimbangan modul struktur, efisien dan efektivasi struktur, perilaku gaya lateral dan horizontal, bentuk denah. Kriteria: mampu dikerjakan tukang, mampu mengikuti apa yang sudah dibuat di bentuk denah, dan menyesuaikan dengan modul struktur, antisipasi dari segala arah gaya. Di sini ada analisis jenis-jenis kolom diklasifikasikan dalam bentuk kolom dan susunan pada pendulangan, cara pembebanan, posisi beban pada penampang dengan panjang kolom. Menurut Wang 1986 dan Fegusian 1986, ada 3 jenis kolom, yaitu 1. Kolom ikat. Kelebihan kolom ikat meningkatkan stabilitas dan kekuatan struktur, mengurangi resiko pergeseran dan peretakan. Kekurangan kolom ikat yaitu menambah biaya dan kompleks konstruksi, membatasi ruang desain interior. Dan juga kedua ada kolom spiral, yang dimana kelebihan kolom spiral meningkatkan kekuatan lentur dan tahan terhadap beban lateral, struktur lebih stabil dan tahan gempa. Kekurangan kolom spiral, proses pembuatannya lebih rumit dan memakan waktu, biaya konstruksi lebih tinggi. Dan ketiga, kolom komposit. Kelebihan kolom komposit, material memberikan kekuatan lebih tinggi dan efisien struktural, lebih tahan terhadap korosi dan kerusakan dibandingkan kolom panel. Kekurangan kolom komposit, biaya, material, dan pemasangan lebih tinggi, memerlukan perhitungan dan desain yang lebih kompleks. Output dari hasil analisis memakai kolom ikat cocok sangat untuk studi kasus juga dekat dengan pantai karena meningkatkan stabilitas terhadap angin kencang dan gelombang, serta memperkuat struktur dari pergerakan tanah dan cuaca ekstrim. Hal ini mengurangi risiko kerusakan dan peretakan pada bangunan yang akan dibuat nanti. Berikut membahas konsep struktur ring balok, yang dimana tujuan ring balok adalah elemen struktural yang berfungsi untuk mendistribusikan beban dan menjaga kestabilitasan bangunan, biasanya pada bagian atas atau bawah struktur. Dasar material, beban yang ditanggung pada ring balok, dimensi ring balok. Kriteria, fungsi mencakup meningkatkan elemen-elemen lainnya seperti kolom atau dinding untuk memperkuat keseluruhan sistem bangunan, serta menjaga agar beban dapat terdistribusi secara merata. Kualitas material, fungsinya pemilihan material yang tepat seperti beton bertulang pada ring balok penting untuk menjamin daya tahan dan ketahanan terhadap berbagai kondisi. Ukuran dan dimensi yang tepat, fungsinya ukuran ring balok harus sesuai dengan perhitungan struktural agar dapat menyalurkan beban secara efisien tanpa menimbulkan deformasi yang berlebihan. Berikut analisis menurut Dr. Sutriyono, MNG, ahli struktur bangunan. Ring balok merupakan elemen struktur yang berfungsi untuk meningkatkan dinding atau elemen vertikal lainnya pada bangunan, sehingga dapat meningkatkan kestabilitasan dan kekuatan struktur. Adapun beberapa ring balok terbagi menjadi 4, yaitu ring balok horizontal, kanviler, bagian atap yang meluas keluar untuk melindungi dinding dari hujan, ujung atap, yaitu ring balok yang dipakai pada studi kasus tersebut memakai ring balok sederhana karena ring balok sederhana sudah mencakup semua kriteria ring balok di atas yang meningkatkan distribusi beban dan struktur ke elemen pendukung seperti kolom atau pondasi. Baik, konsep struktur rangka atap. Tujuan pembelian rangka atap adalah untuk menopang atap, mendistribusikan berat atap, dan memungkinkan desain atap yang lebih fleksibel. Melalui pemilihan rangka atap yang tepat diharapkan dapat diperoleh perlindungan optimal bagi bangunan dari hujan, angin, panas, dan berbagai risiko lainnya.
Dasar pertimbangan seperti daya tahan, estetika, biaya, dan juga kekuatan. Analisis menurut para ahli Dr. Setio Parnowo, ahli teknik sipil, rangka atap yang baik harus memperhatikan efisien material tanpa mengurangi keamanan sistem rangka atap. Juga rangka atap berfungsi menahan beban dan beban tutup atap, terdiri dari balok kayu atau baja. Kuda-kuda juga penyangka utama struktur atap yang mendukung beban atap dan memberikan bentuk. Konstruksi kuda-kuda terdiri dari rantang yang membentuk segitiga untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan. Bisa dilihat di sini gambarnya flat warren, flat hoe, dan wing roof truss dan hoe roof truss. Dan outputnya menggunakan wing roof truss atap segitiga dikarenakan rangka atap mengikuti bentuk bangunan, yang dimana bentuk bangunan pada studi kasus merujuk pada rangka atap roof truss. Dan juga penggunaan kuda-kuda baja dengan sistem framework atau lengkung juga dapat mendukung beban dari atap tersebut.